Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan video yang tadi atau video yang sebelumnya. Sini kita akan membahas tentang yang B-nya ya. Guru secara pembagian perhitungan beban kerja tidak dapat memenuhi 24 jam. Namun jumlah guru sudah sesuai dengan perhitungan kebutuhan. Di sini saya akan menjelaskan maksud dari arti pasal 20 yang bagian B. Tapi sebelum kita lanjut, subscribe channel ini agar saya lebih semangat lagi untuk membuat video-video ke depannya. Kita lanjut, tidak usah banyak muka mukadimah. Oke, Bapak Ibu, di sini banyak yang bertanya, baik itu di YouTube ataupun di TikTok, tentang guru-guru yang memang jamnya tidak cukup karena berdasarkan di sekolah kecil ataupun di sekolah menengah, yang jamnya memang sudah tidak bisa lagi ditambah karena memang struktur kurikulumnya membatasi jam mapel-mapel guru tersebut. Kita contohkan saja. Yang pertama, kita mulai dari PJOK. Tadi sudah kita bahas PJOK, tapi kita bahas ulang, tidak apa-apa. PJOK di kelas 10 itu kurikulum merdeka, kelas 11 masih merdeka, dan di kelas 12 ini masih di K13. Di sini di kelas 10 3 jam, dan di kelas 11 3 jam, dan di kelas 12 3 jam. Jadi memang PJOK ini tidak linear ke mapel lainnya, jadi memang tidak bisa ditambahkan. Di sini saya sudah menyediakan salinannya untuk guru. Kita cari mapel PJOK. Ini mapel PJOK. Memang tidak linear ke mapel lain. Beda halnya dengan seperti TIK yang bisa linear ke prakarya atau yang lain, atau bisa juga kita lihat IPA bisa linear ke mapel lain. Tapi kalau PJOK memang sudah tidak bisa lagi menambah jam. Ini yang dimaksud oleh pasal 20 bagian B. Guru secara pembagian perhitungan beban kerja tidak memenuhi 24 jam, atau berdasarkan struktur kurikulumnya memang sudah tidak bisa mencapai 24 jam karena struktur kurikulumnya membagi PJOK hanya 3 jam dan guru tersebut berada di sekolah kecil. Oke, total di sini PJOK. PJOK itu total 9 jam per minggu. Sudah tidak bisa ditambah lagi oleh mapel lainnya karena memang tidak linear. Mau kita kasih jam berapapun PJOK, walaupun itu jam TTU ataupun jam TTE, tetap tidak bisa mencapai 24 jam. Ingat, karena kalau sudah mengambil jam TTE, tidak bisa lagi mengambil jam TTU. Kalau sudah mengambil jam TTU, juga tidak bisa lagi mengambil jam TTE. Jadi, Bapak Ibu, untuk guru bidang studi PJOK, itu memang sudah tidak bisa lagi menambah jam lain. Karena ya, kita sesuai dengan permennya. Di sini sudah jelas PJOK tidak bisa linear kemana atau ke mata pelajaran lainnya. Lanjut Bapak Ibu, berarti di sini untuk PJOK walaupun 9 jam, walaupun ditambah, tadi kita tambah dengan Wakasarpras. Kita tambah tadi dengan Wakasarpras 12 jam. Tambah dengan Wakasarpras 12 jam, tetap tidak bisa menambah atau mencukupi jamnya. Tapi yang khawatir Bapak Ibu, karena menurut permen ini, sesuai dengan perhitungan kebutuhan guru, memang guru itu memang dibutuhkan sudah cukup. Nah, jadi tidak ada lagi yang kelebihan guru maksudnya. Jadi tidak ada guru PJOK selain guru tersebut. Jadi ini bisa dikatakan
bisa valid atau bisa masuk kategori golongan guru tunggal. Lanjut, mapel lain yang sama halnya seperti PJOK, kita sebut saja seperti Pendidikan Pancasila atau PKN, yang kita tahu sendiri di struktur kurikulumnya, PKN itu hanya 2 jam. Kelas 10, kelas 11 pun 2 jam, di kelas 12 pun 2 jam. Jadi totalnya hanya 6 jam. PKN sama dengan 6 JP per minggu. Ini mau Bapak Ibu tambahkan jam apapun tetap tidak bisa mencapai 24 jam. Karena memang struktur kurikulumnya menyebutkan bahwa PKN ini jamnya sangat sangat sedikit, 2 jam. Kalau kemarin ada bahasa Inggris yang ada kenaikan, yang di K13 itu 2 jam, tapi ketika di Merdeka itu ada kenaikan yang signifikan yaitu 3 jam, lalu di kelas 12 ada 3 jam, lalu bisa masuk ke bahasa Inggris tingkat lanjut, cuman kalau PKN tidak ada. PKN dan PJOK ini tidak ada penambahan jam-jam istimewanya. Jadi memang hanya 2 jam per minggu. Ini mau kita tambah jam tambahan TTU ataupun TTE, ini juga tidak bisa mencapai. Jadi memang jam PKN ini itulah struktur kurikulum yang sudah ditetapkan oleh Permen. Cuman untuk guru PKN jangan takut karena permennya di sini sudah jelas. Di sini pemenuhan paling sedikit 24 jam tatap muka per minggu dalam pelaksanaan pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat 1 dikecualikan bagi guru yang tidak dapat memenuhi ketentuan paling sedikit 24 jam tatap muka per minggu berdasarkan struktur kurikulumnya. Lihat, struktur kurikulumnya 522 untuk PKN ini. Lalu yang bagian B juga, guru yang secara pembagian perhitungan beban kerja tidak memenuhi ketentuan 24 jam, namun jumlah guru sudah sesuai perhitungan kebutuhan. Nah, jadi ini sudah tidak bisa mencapai 24 jam, tapi sudah memenuhi perhitungan guru. Kebutuhannya memang di sekolah tersebut butuh guru PKN, tapi jamnya memang tidak cukup. Nah, jadi ini masuk ke bagian B. Tapi kalau saran dari saya, walaupun jam Bapak Ibu di sini 6 jam, setidaknya Bapak Ibu harus menambah jam TTU atau TTE. Kita maksimalkan sajalah TTE-nya aja. Bisa jadi 6 jam atau TTU-nya 12 jam. Bisa kita ambil dari wali kelas 2 jam. Bisa kita ambil pembina OSIS 2 jam. Atau pembina pramuka 2 jam. Karena maksimal TTE itu 6 jam. Dan ini bisa termasuk ya, wali kelas. Ditambah pembina OSIS. Kalau ini total menjadi 12 JP. Itu Bapak Ibu. 12 JP per minggu. Jadi, kalau menurut hitungan dari pasal 20 ini, dua guru tersebut masih bisa dikategorikan masuk dalam yang A, bagian A, dan bagian B. Tapi, jangan mentang-mentang Bapak Ibu ini seperti PJOK hanya 9 jam, ya PJOK saja, tidak ada guru tambahannya atau tugas tambahan yang lainnya. Tapi, sebaiknya kita tambah, baik itu melalui TTU ataupun TTE. Jadi beban kerjanya merata antara guru. Cuman saya belum tahu apakah wajib harus menambah TTU atau TTE. Yang jelas kita tambahkan saja untuk berjaga-jaga.
Karena memang kalau melihat dari struktur seperti ini masih banyak lagi ya mapel lainnya yang memang tidak bisa masuk atau memang struktur kurikulumnya menyatakan bahwa jamnya memang sedikit, jadi tidak bisa ditambahkan mapel lainnya. Jadi bukan hanya dua mapel ini, ada lagi mapel-mapel yang lain. Bahkan ini kan hanya di tingkat sekolah menengah atas atau SMA. Bahkan di tingkat SD, SMP, SMK, ada juga mapel-mapel yang memang menurut jam atau perhitungan struktur kurikulumnya memang kurang. Tapi ingat Bapak Ibu, pedoman kita di pasal 20 di sini dikecualikan. Berarti kalau kita menurut dari bagian A dan bagian B, dua guru tersebut masuk dalam kategori ini, Bapak Ibu. Karena bukan keinginan guru tersebut yang tidak mau mengajar banyak, cuman struktur kurikulumnya yang menyatakan jam mereka terbatas, apalagi mereka di sekolah kecil. Tapi kalau mereka di sekolah besar, yang rombelnya bisa sampai 6, 10, itu mungkin bisa tercapai. Tapi kalau untuk bagian SMA-nya saja, ini kalau untuk SMA, walaupun terjadi ini kan cuman satu jurusan IPA, cuman bagian IPS, jurusan IPS. Kalaupun dua jurusan IPS, IPA dan IPS, PKN ini hanya totalnya 12 jam, juga kurang. Begitu juga PJOK. Walaupun ada IPA IPS di sekolah menengah atasnya, tetap kurang, masih 18 jam. Jadi Bapak Ibu jangan cemas, ini pegangan kita adalah yang bagian A dan bagian B di pasal 20. Cukup video dari saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.